Gunung Slamet dan mitos ramalan Jayabaya menjadi cerita menarik di kalangan masyarakat. Salah satu mitos yang beredar, Pulau Jawa akan terbelah dua saat Gunung Slamet meletus. Salah satu ramalan yang paling terkenal adalah ramalan Jayabaya di masa lalu. Ramalan menyebutkan, Pulau Jawa akan terbelah untuk kedua kalinya. Perakiraan itu mengacu pada aktivitas vulkanik Gunung Slamet di 5 wilayah Jawa Tengah, yakni Purbalingga, Pemalang, Tegal, Brebesi, dan Banyumas. Nyatanya, warga lereng Gunung Slamet masih mempercayai mitos tersebut. Selain itu, dengan ketinggian mencapai 3.428 meter, gunung ini terletak hampir di pertengahan antara pantai utara dan selatan Jawa. Ada yang percaya jika Gunung Slamet meletus, Pulau Jawa akan membentuk celah yang menghubungkan pantai utara dan selatan Jawa. Kisah ini sudah lama ada di kalangan masyarakat Banyumas dan sekitarnya, terkait dengan ramalan Jayabaya. Mereka mempercayai mitos bahwa jika Gunung Slamet meletus, maka Pulau Jawa akan runtuh. Namun, mitos ini belum terbukti dalam praktiknya. Hingga saat ini, Gunung Slamet masih sangat digemari para pendaki, meski medannya cukup sulit. Kaki Gunung Slamet terletak di kawasan wisata Baturraden yang menjadi andalan Kabupaten Banyumas. Gunung Slamet tidak jauh berbeda dengan gunung api lainnya di Pulau Jawa, terbentuk akibat penunjaman lempeng Indo-Australia pada lempeng Eurasia di bagian selatan Pulau Jawa. Retakan di lempeng membuka jalur lava ke permukaan. Sekedar informasi, Gunung Slamet pernah meletus pada tahun 1999 dan sering terjadi letusan kecil. Pada Maret tahun 2014, status gunung tersebut berubah menjadi waspada. Berdasarkan data PVMBG, performa Gunung Slamet terus berfluktuasi. Warga sekitar dan pendaki percaya bahwa ada kerajaan gaib yang bisa dimasuki melalui dua gerbang berbentuk pohon besar. Selain itu, pilar 4 jalur Gunung Slamet juga sangat menyeramkan dan angker. Karena pilar ini sangat angker, tidak disarankan untuk digunakan sebagai tempat berkemah karena banyak makhluk gaib yang menghantuinya. Lokasi tersebut ditandai dengan dua pohon besar yang sejajar dengan pintu, dan dianggap sebagai pintu masuk ke alam astral. Tak jarang, makhluk ini juga menampilkan wujudnya yang tidak jelas. Selain itu, beberapa pendaki mengaku seolah berjalan di tempat saat turun dari Gunung Slamet menuju base camp Bambangan. Di bangunan mirip gubuk, tempat para pendaki biasa beristirahat. Sosok anak kecil yang sedang bermain di pos 1 juga kerap terlihat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari apa yang sering dilakukan orang saat berkunjung ke Gunung Slamet. Banyaknya orang yang memberikan sesaji dan bertapa di tempat ini menambah nuansa mistis gunung tersebut. Itulah sejarah mistis dan mitos Gunung Slamet. Terima kasih telah datang ke saluran ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.